Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Hilman, ini pertanyaan berikutnya ya. Ini sangat relate lah dengan mungkin keseharian kita. Bagaimana caranya kita mengingatkan teman yang mungkin ada sikap-sikap yang kurang baik ya. Sebagai teman kan kita juga ingin mengingatkan gitu. Tapi teman kita ini mungkin memang ada problem, mudah tersinggung gitu. Baperan gitu. Tapi karena kita sayang sebenarnya. Gimana cara mungkin menasehati atau mengingatkan yang baik? Iya. Dalam Al-Quran, Allah tuh memberikan langkah-langkahnya sebagai prinsip kita dalam berdakwah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah seseorang itu dan ajaklah mereka itu menuju jalan Tuhanmu. Ya. Ingat ya, di situ ada kalimat sabil, jalan. Berarti metode itu penting. Betul. Kenapa di situ kalimatnya enggak ila robbika, enggak langsung ajaklah mereka kepada Tuhanmu, tapi ada ila sabili robbika, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu. Berarti ini menggambarkan, kata beberapa pakar tafsir, Allah tuh sangat melihat bagaimana metodemu, caramu, strategimu dalam mengajak orang untuk kembali kepada Tuhannya. Karena Allah yang paham ya pencipta kita, psikologi manusia tuh kayak gimana. Betul. Jadi ada caranya. Ada caranya. Nah, seperti apa caranya? Bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah itu kan artinya bijaksana ya. Menempatkan sesuatu pada koridornya, pada keadaannya. Tahu siapa lawan bicaranya. Tahu di mana tempatnya. Tahu seperti apa keadaannya. Itu perlu dilihat. Hikmah. Bahkan mohon maaf, kalau sekiranya dia bisa menasehati dengan tanpa memberikan nasihat, diamnya jadi nasihat, diamnya jadi dakwah, tatapannya jadi dakwah. Dia nggak bicara, tapi dia menatap bahwa dia nggak setuju dengan apa yang dilakukan, maka itu juga dakwah. Maka ini butuh kearifan dalam berdakwah. Dan kedewasaan ya. Ya. Nah, dalam beberapa tafsir disebutkan hikmah itu artinya apa? Contoh ternyata. Teladan. Itulah dakwah yang paling powerful. Dakwah dengan teladan. Baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu menghadirkan satu dakwah yang luar biasa. Mengapa sampai saat ini kita masih istiqomah di jalannya dan kita berharap sampai nanti akhir hayat kita, sampai hari kiamat nanti? Karena kita melihat Nabi itu teladan. Jadi beliau bukan hanya berkata-kata, tapi nyontoin apa yang dilakukannya. Nah, ini berat untuk kita saat ini. Maka tadi Babila nanya, gimana? Saya tuh pengen nasihatin orang, tapi orang tuh gak mau denger. Boleh jadi lisanmu tumpul karena orang yang kamu nasihatin tidak melihat keteladanan dalam dirimu itu. Iya juga ya. Jadi daripada begini, ini yang makanya banyak, kan banyak kesini. Makanya, siapa tahu malah kitanya yang belum pantas. Maka jangan pernah menyalahkan orang yang kamu dakwahi. Betul. Boleh jadi kamu yang belum bisa menyampaikan itu dengan cara yang baik. Bukankah itu yang Nabi ajarkan saat Nabi berangkat ke Taif dan Nabi mendapatkan penolakan? Apakah Nabi menyalahkan orang Taif? Enggak. Apa yang Nabi sampaikan? Ya Allah, maafkan aku jika imanku masih tipis sehingga aku belum bisa mengantarkan kebaikan untuk orang Taif. Mungkin ilmuku yang masih kurang ya Allah, sehingga aku belum punya banyak amunisi untuk bisa meyakinkan orang Taif. Nah itu Nabi tuh. Itu Nabi aja masih begitu. Sekelas Nabi. Nah terus kenapa kita suka merasa bahwa kita sudah setangguh itu dan sehebat itu? Maka hikmah, dakwah bilhal afdolu bil qaul. Dakwah dengan teladan itu lebih utama daripada dengan kata-kata. Iya ya. Jadi sekarang yuk belajar introspeksi. Saya suka bilang begini, jamaah itu sarana dakwah, Hilman sasaran dakwah. Jadi sasaran itu bukan mereka, saya. Jadi yang sekarang Mbak Mila dengar dari saya ini tentang melembutkan hati, ini lagi ceramahin Hilman nih. Betul. Jadi kayak ini tuh sebenarnya self talk sendiri ya. Gitu. Ini kameranya hanya sarana dakwah. Aja, betul. Sasarannya saya, pemirsa yang di rumah itu sarana dakwah kami. Sasarannya kami.
Mbak Mila nanya bukan buat orang lain, buat Mbak Mila karena Mbak Mila punya pertanyaan itu kan. Jadi ini perlu. Jadi hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Berarti menampilkan pelajaran yang baik, ilmu yang baik. Nah terus kita merasa ilmunya belum banyak. Berarti pinjam lisan orang lain untuk bisa menasehati orang lain lagi. Contoh, Mbak Mila sebagai istri biasanya ya tumpul nasihatin suami. Maka pinjam lisan orang lain buat nasihatin. Kadang-kadang. Apalagi kalau udah pakai emosi gitu. Jangankan Mbak Mila sebagai istri ya. Saya dengan izin Allah jadi suami. Di luar disebutnya ustadz misalnya. Belum tentu depan keluarga akan setajam ini. Iya. Kenapa coba? Karena istri saya tahu modal saya. Tahu kebiasaan. Tahu kartumu gitu karena Allah ya. Mungkin ayah di depan anaknya mungkin berat. Maka kadang kita butuh lisan orang lain untuk menasehati orang sekitar kita. Anak sama orang tua. Nah, berat, tumpul. Karena orang tua kita tahu masa kecil kita. Daripada kita menyakitinya, lebih baik kita meminjam lisan orang lain untuk coba memberikan kebaikan bagi orang tua kita. Kadang-kadang karena kita merasa sudah punya ilmu, seolah-olah gitu ya, bahkan kita tuh menggurui orang tua kita sendiri. Ini kan persoalan. Iya. Maka nanti ujungnya di ujung ayat itu kan apa? Wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun mereka berdebat, kalaupun mereka nolak, billati hiya ahsan, maka lawanlah atau sikapilah dengan cara yang terbaik. Kalau mau menghindar, ya menghindar. Kalau sekiranya kita nggak akan menemukan kebaikan, ya udah cukup waktunya dulu gitu, jangan langsung di gaspol sekarang juga gitu. Kadang tidak semua hal harus kita segerakan gitu. Ini berkaitan juga dengan hubungan antara anak dan orang tua, Hilman. Mumpung ini terlintas dalam benak saya, bagaimana ya itu tadi ya, kita tuh merasa perilaku orang tua yang kurang pas gitu ya, itu tadi ya. Sampai ya mungkin kita aduh gimana ya cara ngingetinnya, tapi kan ini salah sebenarnya. Tapi harus diingetin gitu. Tapi ya kita sendiri tuh apa ya, punya pergulatan batin. Kalau kita diemin, kitanya juga yang mungkin rasa tidak nyaman gitu ya. Tapi kalau kemudian kita berusaha untuk protes kepada orang tua, menunjukkan penolakan kita atau ketidaksukaan, khawatir hubungannya juga jadi nggak enak. Bagaimana? Apakah ya udah pergi aja? Apakah itu tidak bagian dari justru menghindari masalah? Iya, gini, kalau kita belum bisa menyenangkannya, minimal jangan menyakitinya. Nah kita ingin menjaga itu dulu ya. Berarti sekarang gimana? Ngelurusin orang tua yang salah pada sesuatu yang baik itu kan bagus. Iya. Nyenengin orang tua depan Allah. Tapi kan kita ngerasa bahwa kita nggak akan mampu. Maka di hati tetap harus punya niat itu. Jangan, udahlah biarin aja, itu urusan dia. Jangan. Kita anak tuh harus peka dengan keadaan orang tua. Pengen ngebenerin. Tinggal dilihat caranya. Tinggal dilihat waktunya. Tinggal dilihat tempatnya. Sekarang caranya. Apakah kira-kira kita sudah mampu untuk menyampaikan itu atau tidak? Kalau kira-kira enggak, jangan. Yang kedua, tempatnya. Apakah cocok tempatnya di situ? Waktunya. Apakah cocok waktunya di situ? Saat itu juga, lihat itu. Terus pilihan katanya kudu dipikirkan. Kayaknya daripada kita bicara kayaknya nggak akan ketemu. Ya udah, kita panggil orang lain yang jauh lebih dihormati oleh orang tua kita, yang rasanya akan jauh lebih didengar oleh orang tua kita. Saya dapat kisah. Imam Abu Hanifah itu, Masya Allah, beliau tuh sayang sekali sama ibunya. Satu kali ibunya tuh berbuat salah. Ini Imam Abu Hanifah ya. Imam besar, salah satu tokoh mazhab yang luar biasa. Tapi singkat cerita, beliau itu malah memanggil orang lain untuk menasehati ibunya. Sampai ditanya oleh orang ini, bukankah engkau seorang imam? Bukankah engkau seorang ulama? Rasanya engkau lebih berhak menasehati ibumu daripada aku yang orang biasa, kata orang ini. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Aku memilih untuk tidak berkata-kata kepada ibundaku, karena aku khawatir menggores luka di hati ibuku. Dan aku memilih kamu karena engkau adalah orang senior di kampung ini. Dan rasanya ibuku lebih menghormatimu dibanding aku sebagai anaknya. Itu adab, seorang imam luar biasa, tokoh mazhab yang disegani, jadi rujukan. Tapi
masih berpikir dua kali untuk menasehati ibunya. Bukan gak punya ilmu, bukan gak pinter, tapi dia memilih, aku tidak mau menggores luka di hati ibuku. Itu Masya Allah. Yang akan mengurangi ridhonya Allah kepadaku. Masya Allah. Masih ada ketakutan itu ya. Wah, ya Rabbi. Maka sekarang saya satu kali pernah Mbak Mila di satu tempat, ada orang yang bertanya jamaah, Ustaz, bagaimana sikap saya kepada orang tua saya? Orang tua saya itu ibadahnya kurang, ilmunya kurang, dan segala macamnya. Jadi dia menyalahkan dalam konteks itu orang tuanya. Saya bilang, istighfar kamu. Kenapa harus istighfar? Saya bilang istighfar. Boleh jadi ilmu orang tuamu kurang. Karena dulu masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kamu. Sampai kamu besar seperti ini. Kamu mengatakan ibadah orang tuamu kurang. Istighfar. Boleh jadi ibadah orang tuamu kurang. Karena dulu mereka banting tulang untuk membesarkan dirimu. Sampai engkau bisa bicara seperti ini. Sekarang berapa banyak anak yang dulu waktu dia bicara dilatih oleh orang tuanya, tapi setelah dia pandai bicara malah dia pandai menjelaskan orang tuanya. Bukankah kamu pandai bicara karena orang tuamu yang melatih dirimu pandai bicara? Maka belajar peka dengan itu Mbak Mila. Kalau saya ditanya lebih baik memilih jalan yang lain. Artinya kita pinjam lisan orang lain untuk bisa menasihati orang tua kita. Ini kalau bicara orang tua ya rasanya, aduh gitu sedih gitu ya. Tapi Masya Allah banyak ilmu lah yang kita dapat ya. Tentang bagaimana kita harus bersikap dan melakukan adab terhadap orang tua. Betul. Akhilman kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan pembahasan kita tentunya setelah yang satu ini.